Halo saudara-saudara sekalian, perkenalkan nama saya Lewi Siombing dengan NIM I1A1200016. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Pada video ini saya akan memaparkan materi yang saya terima selama semester 3 yang berjudul Sejarah Masa Abu Bakar. Pembaiatan Abu Bakar. Proses pembaiatan Abu Bakar menjadi khalifah, pengangkatan beliau sebagai khalifah yang pertama adalah melalui pemilihan secara musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam di Saqifah Bani Saidah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Musyawarah ini menghasilkan terpilihnya Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW. Pengangkatan Umar ibnu Khattab menjadi khalifah kedua menjadi salah satu peristiwa penting dalam Islam yang terjadi pada bulan Jumadil Akhir. Khalifah Umar bin Khattab ditunjuk menjadi khalifah melalui wasiat yang diberikan oleh khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq sebelum ia wafat. Abu Bakar wafat pada 8 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah. Ada pula yang menyebutkan bahwa Abu Bakar wafat 21 Jumadil Akhir 13H. Beliau wafat setelah memimpin kaum muslim selama 2 tahun. Selama Abu Bakar memimpin sebagai khalifah, Umar berperan sebagai naib dan waliyul amri. Ia selalu menyertai dan menunjukkan kesetiaannya kepada Abu Bakar dalam mempertimbangkan keputusan-keputusan strategis umat Islam. Karena itulah, Abu Bakar memandang Umar sosok yang tepat sebagai pengganti dirinya dalam memimpin umat Islam. Menjelang wafatnya, seperti dinukilkan dari buku berjudul Kisah Hidup Umar bin Khattab, karya Mustafa Murad, Abu Bakar memanggil sejumlah sahabat untuk menentukan siapa khalifah selanjutnya. Abu Bakar sebenarnya telah memiliki pilihan, yakni Umar. Namun ia meminta pertimbangan terlebih dahulu sahabat-sahabat terkemuka lainnya, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Talhah bin Ubaidillah. Akhirnya semua sepakat bahwa Umar bin Khattab akan menjadi khalifah selanjutnya. Selanjutnya Abu Bakar meminta Utsman menyegel suratnya dengan stempel khalifah dan menyimpannya sebagai dokumen negara. Abu Bakar kemudian mendiktekan surat wasiat kekhalifahan kepada Utsman bin Affan untuk dibacakan di hadapan kaum muslim. Pembaiatan kepada Umar sebagai khalifah pun dilakukan. Setelah proses baiat itu, Abu Bakar kembali memanggil Umar dan berwasiat kepadanya untuk senantiasa menegakkan agama Allah, untuk meneruskan perang di Irak dan Syam, dan selalu berpegang pada kebenaran. Pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama kaum muslim adalah tonggak pertama syariah Islam dipimpin oleh selain Nabi, yakni khalifah. Setelah kenabian terputus, namun peradaban Islam terus berlanjut menerangi berbagai belahan dunia. Peradaban Islam dalam naungan khalifah tersebut menyelimuti tidak kurang dari sepertiga belahan bumi dengan penuh kegemilangan. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi Abu Bakar adalah sebagai berikut. Mulai banyak yang menolak membayar zakat, banyak orang yang beralih kembali ke agama awalnya. Penghafal Quran mulai banyak yang kembali ke rahmatullah atau meninggal dunia. Banyak tahfidz yang meninggal akibat peperangan. Contohnya perang melawan Musailamah yang membuat sekitar 70 hafidz meninggal dunia bersamaan dengan meninggalnya Musailamah. 1. Memerangi kemurtadan. Di waktu Nabi wafat, agama Islam belum mendalam meresapi sanubari penduduk Jazirah Arab. Di antara mereka ada yang telah menyatakan masuk Islam, tetapi belum mempelajari agama Islam itu. Jadi mereka menyatakan Islamnya tanpa keimanan. Ada pula yang masuk agama Islam guna menghindari peperangan melawan kaum muslimin, karena mereka tiada mengetahui bahwa kaum muslimin berperang adalah semata-mata untuk membela diri, bukan untuk menyerang. Ada pula di antara mereka yang masuk Islam karena ingin mendapat barang rampasan atau ingin mendapat nama dan kedudukan. Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah, "Kamu belum beriman," tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk."
karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qiyas Al-Hujurat ayat 14. Peristiwa wafat Nabi mereka jadikan suatu kesempatan untuk menyatakan terus tentang apa yang selama ini tersembunyi dalam hati mereka. Mereka menyatakan kemurtadan mereka dari agama Islam. 2. Nabi-nabi palsu. Banyak orang yang ingin mengaku menjadi nabi karena menganggap jabatan kenabian itu sesuatu yang sangat menguntungkan, menyatakan diri sebagai nabi-nabi dan mulai menarik hati orang-orang dengan membebaskan prinsip-prinsip moral dan upacara agama, seperti menyatakan minum minuman keras dan berjudi adalah halal. Pelaksanaan salat mereka kurangi dari 5 kali menjadi 3 kali. Puasa Ramadan dihapuskan sama sekali. Pembatasan-pembatasan dalam perkawinan ditiadakan, dan pembayaran zakat dijadikan sukarela. 3. Orang-orang yang membangkang tidak mau membayar zakat. Adapun orang-orang yang tidak mau membayar zakat, mereka memandang zakat suatu pajak yang dipaksakan, karena itu tidak mau mematuhinya. Tetapi golongan terbesar dari mereka tidak mau membayar zakat adalah karena salah memahamkan ayat suci. Mereka mengira bahwa Nabi Muhammad sajalah yang berhak memungut zakat, karena beliaulah yang disuruh mengambil zakat pada ayat tersebut. Menurut paham mereka, hanya pemungutan yang dilakukan Nabi Muhammad saja yang dapat menghasilkan dan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan ayat suci tersebut. Perluasan Islam di masa Abu Bakar. Masuk Islam semenjak Muhammad diangkat menjadi Rasul pada saat itu. Abu Bakar selalu menemani Rasul kemanapun Rasul pergi, entah dalam peperangan, dakwah, hijrah, dan lain-lain. Setelah wafatnya Rasul, Abu Bakar dipilih menjadi khalifah pertama setelah kematian Rasulullah SAW. Dalam pemerintahannya, masa Abu Bakar As-Siddiq lebih mementingkan perluasan wilayah untuk menyebarkan ajaran Islam. Wilayah yang ditaklukkan bahkan sampai ke Parsi dan Romawi. Yang paling berhasil memasukkan Islam pada saat itu adalah ke daerah Romawi yang sampai ke kota Syam. Karena ada faktor pendukung hingga Romawi bisa ditaklukkan dan ajaran Islam maju di sana. Faktor tersebut adalah lemahnya pertahanan militer Romawi sendiri dan kebencian penduduk terhadap penjajahan Romawi yang begitu bengis sehingga masyarakat setempat ikut memberontak dan membantu Islam dalam menaklukkan Romawi. Sedangkan penaklukan di daerah Parsi hampir tidak berarti. Bukan berarti sia-sia dan tidak berhasil, karena kemajuan Khalid bin Walid yang diutus sebagai panglima perang untuk menaklukkan daerah Parsi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Faktornya pada saat itu Khalid bin Walid diperintah oleh Khalifah Abu Bakar untuk membantu tentara Islam yang sedang berjuang menaklukkan Syam yang sedang dikuasai Romawi. Walaupun begitu, dengan masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang bisa dikatakan relatif singkat, pencapaian yang telah dihasilkan menjadi hal yang sangat luar biasa. Wilayah Islam meluas dan berkembang pesat pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Ada satu lagi tindakan diplomatik Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau memimpin Islam, yaitu memerangi orang-orang yang tidak ingin membayar zakat pada saat itu. Bukan hanya mereka, tapi Khalifah Abu Bakar juga memerangi orang-orang yang murtad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, karena dianggap sudah tidak ada lagi yang patut dicontoh selain Rasul. Dalam memerangi kaum yang enggan membayar zakat dan orang-orang murtad, Khalifah Abu Bakar mengutus Utsman bin Yazid, dan hasilnya seluruh Jazirah Arab patuh terhadap pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, sekian materi yang dapat saya paparkan dalam video ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Sebagai penutup, saya memohon maaf jika ada kesalahan yang terdapat dalam video. Terima kasih.